Baik, anak-anak Ustaz, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz yang soleh soleha, kita kembali bertemu di pembelajaran hari ini PKN ya. Pertemuan yang kalau belajarnya yang ketiga, kalau videonya yang tema 2 ini video yang kedua ya. Karena video yang kemarin itu PB1 dan PB2, video yang sekarang ini PB3-nya ya. Semoga anak-anak Ustaz tetap semangat belajarnya walau masih dalam keadaan daring ya, online. Semoga kondisi ini segera berakhir dan kita dapat beraktivitas normal kembali. Baik, anak-anak Ustaz soleh dan soleha, insyaallah kita akan belajar PKN kembali. Di pertemuan kali ini masih terkait hak dan kewajiban dalam menghemat energi ya. Anak-anak Ustaz, sudah berapa kemarin energi yang sudah Ustaz sampaikan agar untuk dihemat pemakaiannya? Kemarin ada kertas, ada listrik, ada air, dan ada minyak bumi. Ada 4 kemarin yang Ustaz sampaikan. Masih ingat ya? 4 itu agar kita tetap menghemat menggunakannya. Baik, anak-anak Ustaz, sebelum kita belajar, kita tetap selalu berdoa. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan kita berdoa mengawali pelajaran kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, anak-anak Ustaz, Ustaz akan menyampaikan dulu tujuan kita belajar PKN di hari ini. Pertama, anak-anak Ustaz itu dapat menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ya, dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri. Kemudian yang keduanya, anak-anak Ustaz dapat mendiskusikan pentingnya kerjasama dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan percaya diri ya. Kita harus percaya diri. Anak-anak Ustaz, seperti yang tujuan Ustaz sampaikan tadi, Ustaz akan menyampaikan dulu dasar kita. Sama seperti kemarin, memang hari ini terkait menghemat juga, tidak boros. Tapi ayatnya, karena kemarin sudah ayat berapa kemarin terkait jangan boros ya, surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Sekarang Ustaz akan membacakan surat An-Nahl ayat 90 ya. Kembali ya anak-anak Ustaz, kalau memang lagi megang Al-Quran bisa dibuka sama-sama surat An-Nahl ayat 90. Kalau di Al-Quran yang secara umum di halaman 277 ya. Kita ambil Al-Qurannya ini. Nah, ini Al-Quran kita ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul 'adzim. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
Alhamdulillah, itu anak Ustadz dasar kita belajar hari ini terkait hak dan kewajiban. Dengan energi yang kita gunakan, kita harus adil juga menggunakannya. Kita mendapatkan hak, kita harus tunaikan juga kewajiban kita. Kewajiban hak kita mendapatkan energi, kewajiban kita menggunakannya secukupnya atau sesuai kebutuhan. Tidak boleh berlebih-lebih. Kita harus adil antara hak dan kewajiban. Kita harus adil. Kita masuk ke pelajaran kita terkait menghemat energi dalam hak dan kewajiban. Anak-anak Ustadz, mengapa kita harus menghemat energi? Ayo, sebelumnya sudah Ustadz sampaikan ya, kenapa kita harus menghemat energi. Pertama, agar energi itu, sumber energi tetap ada, tidak habis ya, anak Ustadz, sehingga kita masih dapat menggunakannya. Mungkin tidak kita saja, sampai orang yang ada di bumi ini nanti selamanya energi itu ada, insya Allah ya. Tapi kalau menggunakannya secara boros, berlebih-lebihan, padahal sudah cukup dengan takaran segini, ternyata dilebihkan sehingga terbuang, tidak tergunakan. Jadi anak-anak Ustadz, kita itu menjadi kewajiban kita menghemat energi. Dahulukan kewajiban ya, kewajiban kita terhadap energi, menggunakannya secara sesuai kebutuhan saja, tidak berlebih-lebihan. Kemudian yang bisa kita lakukan, menggunakan energi alternatif. Apa itu Ustaz energi alternatif? Energi yang didapatnya itu dengan mudah dan bisa diperbaharui. Seperti contohnya air. Apalagi Ustaz selain air? Energi matahari. Apalagi Ustaz yang bisa kita gunakan untuk energi alternatif ini? Angin. Sekarang antum sudah mulai lihat kan, mungkin di televisi atau di tempat-tempat wisata, teman-teman kan sudah mulai melihat tuh atau mengetahui pembangkit listrik ada yang dari air, PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada yang pembangkit listrik tenaga angin, ada kincir angin. Di luar negeri itu sudah banyak, di Indonesia sudah ada juga, di Sumatera Barat ada itu. Ada di tempat-tempat yang tinggi dibuat kincir angin untuk sumber energi pembangkit listrik. Ada juga tenaga air, seperti kalau di Batu Busuk, mungkin anak-anak Ustaz yang pernah ke Batu Busuk, di sana ada pembangkit listrik tenaga air ya. Air bisa memutar dinamo dari listriknya sehingga menjadi sumber listrik untuk bisa kita gunakan. Kewajiban kita, anak-anak Ustadz, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Kelestarian Ustadz? Iya, kelestarian agar sumber energi itu tetap ada, tidak habis, dapat diperbaharui. Salah satu caranya, anak-anak Ustadz, adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Energi alternatif tadi sudah Ustaz sampaikan. Sekarang ada katanya, kalimatnya ramah lingkungan. Dia itu tidak mencemari lingkungan, tidak banyak mencemari lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas. Sudah mulai kan? Orang perusahaan-perusahaan sudah mulai membuat mobil dengan tenaga listrik atau dengan menggunakan gas, sehingga mesinnya itu tidak mengeluarkan asap ya, yang akan menyebabkan
keracunan. Jadi listrik itu tidak mengeluarkan asap dia ketika kendaraan itu menggunakan tenaga listrik, sehingga energi alternatifnya sangat ramah lingkungan ya. Kemudian seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya tadi. Kalau yang mobil menggunakan listrik dan tenaga surya. Kemudian energi alternatif ya, energi alternatif anak Ustaz, energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Seperti Ustaz sampaikan tadi, dia ramah lingkungan, tidak mengeluarkan asap, tidak mencemari lingkungan, dan dia tidak pernah habis, selalu ada. Ya, misalnya energi yang berasal dari tadi apa? Ustaz bilang air. Kemudian angin dan juga panas matahari. Ya, ada pembangkit listrik yang menggunakan panas matahari, ya, panel surya, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Jadi air, angin, panas matahari itu sumber daya yang insya Allah tidak akan habis untuk digunakan. Kita berkewajiban, kita nih anak-anak Ustaz, orang tua antum, adik antum, masyarakat semuanya berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek lingkungan. Jadi kalau kita mau mendirikan rumah, mendirikan bangunan, dengan memperhatikan atau mempertimbangkan atau melihat dari segi ramah enggak dia, ramah lingkungan enggak, atau dapat mencemari lingkungan atau tidak. Misalnya membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Mungkin orang gedung-gedung yang sudah besar itu, yang besar, gedung-gedung yang besar mungkin penerangannya sudah menggunakan tenaga matahari. Jadi listriknya itu digunakan atau dari sumber panas matahari. Ya, di atas atap rumah itu, kalau yang gedung-gedung tinggi, atau mungkin di rumah-rumah orang yang mungkin bisa membuat panel surya untuk menangkap panas matahari itu, ya, mendapatkan panas matahari itu sehingga bisa menjadi listrik. Itu sudah mulai masyarakat menggunakannya, sehingga ramah atau lingkungan kita ini tetap terjaga, tidak kotor, tidak tercemari oleh racun. Kemudian setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak kita. Ya, setelah tadi ada kewajiban kita akan mendapatkan hak kita. Misalnya memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau kita menggunakan energi alternatif yang baik untuk lingkungan, maka hak kita akan mendapatkan lingkungan yang bersih, tidak ada asap-asap, tidak ada yang racunnya, sehingga kita mendapatkan hak kita dengan hidup nyaman tanpa ada cemari lingkungan. Selain itu juga anak-anak Ustadz, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air bersih yang disediakan oleh alam, ya, oleh lingkungan kita, untuk minum, untuk mandi, untuk menyiram bunga, dan juga sebagai pembangkit tenaga listrik tadi, ya. Kemudian anak-anak juga saat kita juga berhak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, ya. Misalkan untuk kita memasak, untuk minum, untuk merawat tumbuhan, untuk merawat hewan, kita membutuhkan energi, terutama di sini air, sehingga kita dapat hidup dengan sehat dan lingkungan juga sehat. Jadi artinya anak-anak Ustadz, kita lakukan kewajiban kita akan mendapatkan hak kita juga. Tapi kalau kewajiban kita tidak kita laksanakan, kita juga tidak akan mendapatkan hak. Misalkan saja
Kewajiban kita membuang sampah pada tempatnya. Namun suatu ketika anak-anak Ustaz membuang sampah sembarangan. Setelah itu apa yang terjadi? Rumah kita menjadi kotor. Harusnya kita kan mendapatkan hak kita. Rumah kita bersih, ruang tamu kita bersih, teras kita bersih. Tapi karena kita membuang sampah sembarangan, kewajiban kita tidak kita laksanakan, maka hak kita tidak akan kita dapatkan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau anak-anak Ustaz berbuat baik kepada orang tua, patuh kepada orang tua, hak anak Ustaz juga akan nanti di rumah anak-anak Ustaz akan nyaman, ya, selalu bahagia dengan orang tua. Insya Allah kalau anak-anak Ustaz selalu mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, anak-anak Ustaz sudah bisa nih membedakan apa itu kewajiban, apa itu hak dalam menghemat energi ini, ya kan? Anak-anak Ustaz, hak itu anak-anak Ustaz mendapatkan dari yang sudah anak-anak Ustaz lakukan. Kewajiban apa Ustaz? Kewajiban itu yang kita laksanakan, ya, yang kita laksanakan. Kalau hak yang kita dapatkan, kalau kewajiban yang kita laksanakan. Itu ya. Kalau dalam artian menghemat energi, hak kita mendapatkan sumber energi, air, listrik, udara yang segar, lingkungan yang nyaman. Itu hak kita misalkan. Kalau kewajiban kita menjaganya agar tetap bersih, agar tetap ada energi ini, sehingga kita akan memperoleh hak kita. Hak adalah mendapatkan kewajiban yang kita laksanakan. Jikalau kewajiban kita baik kita lakukan, maka hak kita juga akan kebaikan yang juga kita akan dapatkan. Ya, anak Ustaz. Jadi jangan hanya meminta haknya saja, tapi kewajibannya tidak mau dilakukan. Maka itu tidak adil, anak-anak Ustaz. Yang adil itu, yang bagus itu, kewajibannya dia lakukan, maka haknya akan dia dapatkan. Kita tidak boleh jadi orang yang tidak adil. Kita hanya ingin hak kita saja dapat, tapi kewajiban kita tidak mau kita lakukan. Maka sebagai kita manusia, orang yang telah Allah ciptakan kepada kita ini, ya, Allah telah memberikan kehidupan kepada kita. Allah menyuruh kita melakukan kebaikan, ya, di dunia ini, termasuk menghemat energi, menjaga lingkungan tetap bersih, sehingga nanti hidup kita juga akan bersih dan nyaman. Maka Allah mencintai orang-orang yang selalu menjaga kebersihannya, menjaga kenyamanan, melakukan kewajibannya, dan akan memperoleh haknya. Ya, kalau kita sebagai manusia, hak kita sebagai manusia dapat hidup, dapat kehidupan yang nyaman, dapat melakukan kebaikan. Kewajiban kita sebagai manusia, kata Allah, beribadahlah. Ya, ibadah, solat, baca Al-Quran, menjaga lingkungan, berhemat dalam menggunakan energi, berhemat juga dalam menggunakan uang mungkin yang sudah dikasih orang tua kepada anak Ustaz, dapat ditabung. Misalkan itu seperti kita menabung kan, anak-anak Ustaz. Kalau anak-anak Ustaz menabung, kewajiban anak Ustaz misalkan menabung, hak anak Ustaz apa nanti akan memperoleh tabungannya. Sama dengan menghemat energi. Kalau kita kewajiban kita menghemat energi saat ini, maka suatu saat nanti energi ini tetap akan selalu ada. Ya, anak-anak Ustaz. Jadi, anak-anak Ustaz, ayo kita menghemat energi. Ya, ajak orang tuanya, ajak teman-temannya, ajak keluarga-keluarga besarnya untuk selalu mengingatkan hemat energi. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz, itulah pelajaran kita di hari ini. Untuk selanjutnya anak-anak Ustaz bisa
mengerjakan latihan di halaman 100. Halaman 100 ya. Latihannya di halaman 100 dan juga di halaman 106. 106 sampai 107. Halaman 100 dan 106 107. Ada dua yang dikerjakan. Sekali lagi Ustadz ulangi yang anak-anak Ustadz kerjakan halaman 100 di modulnya dan juga halaman 106 dan 107 ya anak-anak Ustadz. Silakan fotokan nanti hasil jawabannya dan kirim kembali ke Ustadz Yudi. Langsung saja ke Ustadz Yudi. Kalau lewat walas nanti kadang terlupa mengirimkan lagi ke Ustadz, sehingga Ustadz kira nanti anak-anak Ustadz belum mengerjakan. Padahal mungkin anak-anak Ustadz sudah mengerjakan, tapi karena lewat walas sehingga terlupa, belum terekam oleh Ustadz. Jadi langsung saja kirim hasil kerja tugasnya, fotokan, langsung kirim ke Ustadz Yudi. Itu saja anak-anak Ustadz pelajaran kita pertemuan hari ini. Karena sudah pertemuan ketiga, berarti di pekan depan anak-anak Ustadz sudah mulai PH ya, PH 2 insyaallah. Itu saja hari ini, kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.